Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat pengantin, pemirsa NU Damai Channel TV Kota Balikpapan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin setiap Selasa kerjasama NU Damai Channel TV bersama dengan pengantin-pengantin di wilayah KUA Balikpapan Utara. Sebagaimana mukadimah yang awal pada Selasa yang lalu, alhamdulillah kita sudah sedikit mengupas tentang kisi-kisi beberapa kajian-kajian yang akan kita kupas setiap Selasanya. Diantaranya adalah yang pertama adalah kemarin adalah bagaimana cara membangun landasan keluarga sakinah. Yang caranya adalah sebagai kita diantaranya adalah pengemban konsep abdullah atau hamba Allah atau khalifatullah fil ardi, bagaimana kita selaku suami dan istri menjadi hamba yang terbaik, menjadi khalifatullah di muka bumi yang terbaik. Yang insya Allah nanti hari ini kita akan kaji singkat saja insya Allah sebagai obat penambah bagi pengantin untuk mempersiapkan pengantin-pengantin yang kuat insya Allah. Insya Allah nanti pada beberapa minggu berikutnya adalah kita akan mengkaji tentang tanggung jawab ilahi insani, apa saja tanggung jawab secara moral keilahian atau keinsaniahan dalam konsep perkawinan. Itu pun nanti insya Allah akan ketemu di Selasa berikutnya. Pengantin yang berbahagia, bahwa dalam kajian hari ini yaitu membangun landasan keluarga sakinah dalam kacamata kita sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ardi. Jadi ketika berbicara abdullah, ketika berbicara tentang khalifatullah fil ardi, nanti kita akan ketemu titik indah paling tidak menurut kami bahwa konsep abdullah, hamba Allah. Jadi sudah jelas bahwa seorang hamba ketika di hadapan Allah Sang Khalik itu memiliki jarak yang sangat jauh sekali. Seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah Sang Pencipta, maka hamba itu diibaratkan tidak punya kemampuan apapun di hadapan Sang Maha Kuasa. Sehingga seorang hamba itu di dalam tradisi Islam, di dalam tradisi berdoa misalkan, seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah, ud'auni astajib lakum, minta tolonglah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan doa-doamu. Itu adalah Allah ketika berbicara kepada hamba. Nah, konsep hamba kepada Tuhan bagaimana sikapnya? Ada di dalam tradisi-tradisi bahasa. Teks-teks Arab mengajarkan ada kata perintah atau kalimatul amr, yaitu perintah dari atas ke bawah. Ada kata perintah dari sesama level saja, itu namanya kalam tolab. Ada juga level dari bawah menuju ke atas atau permohonan, disebut dengan doa. Sama sebenarnya bahwa kalimat-kalimat itu adalah kalimat perintah yang bermohon, atau bahasa kita bermohon kepada Allah. Itu maknanya adalah ketika seorang hamba, seorang kita selaku manusia sebagai Abdullah di muka bumi, maka ketika berdoa itu akan ingat hadis Rasulullah SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati ibadah. Inti daripada ibadah itu adalah doa. Kapan? Bagaimana? Yaitu ketika doa, seorang hamba itu mengakui bahwa ketika berhadapan Allah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa kita tidak punya kemampuan apapun, murni kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan butuhnya kita itu adalah sehingga kita dalam posisi demikian kita akan menjadi subjek muslim, yaitu orang yang menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya kemampuan itu, bahwa semua hal baik itu ada di dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita semua serahkan. Sehingga doa kita itu adalah sebagai
sebagai bukti bahwa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait pengkabulan itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tidak konsep dasar ketika kita ingin membangun landasan keluarga sakinah dengan mengemban tugas sebagai Abdullah, nalar berpikirnya itu adalah demikian kurang lebih. Begitupun ketika kita sebagai khalifatullah fil ardi atau pengganti, makna lain khalafa, yakhlifu, sesuatu yang ada di awal, kemudian yang awal tidak ada, yang generasi berikutnya itu disebut khalifatullah. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat, maka pengganti tugas meneruskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan khalifatullah, khalifatul tsani, 3, 4 dan seterusnya dikenal dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, itu adalah khalifah. Nah, kita selaku khalifatullah fil ardi, pengemban atau sering diartikan pemimpin di bumi, atau orang yang meramaikan di muka bumi ini adalah mengemban tugas untuk sama-sama mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan agar bermanfaat kepada dunia, alam, dan semestanya. Sehingga kembali, sahabat pengantin rahimakumullah, pecinta atau pemirsa NU Damai Channel TV kali ini, bahwa ketika kita ingin memiliki keluarga, pasti setiap keluarga kita ingin setiap keluarga kita memiliki keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang menyenangkan. Sehingga seringkali kita ucapkan di dalam doa-doa kita, Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana, Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana